Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Balazara dari kelas 11 4. Di sini saya akan menjelaskan materi atau mempresentasikan untuk SAT PKN pada semester 2 ini yang bertemakan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, hak sebagai warga negara yaitu segala sesuatu yang mutlak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai warga negara yang diakui, dijamin, dan dilindungi oleh negara. Contohnya seperti hak hidup, hak berpendapat, dan hak berpendidikan. Dan yang kedua ada kewajiban sebagai warga negara, yaitu sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap warga negara sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat. Contohnya yaitu taat hukum, membayar pajak, dan bela negara. Di sini juga ada dasar hukum hak dan kewajiban sebagai warga negara, yaitu ada di Undang-Undang Dasar 1945, ada di pasal 27 ayat 1, yaitu persamaan di hadapan hukum. Yang kedua, pasal 27 ayat 2, hak atas pekerjaan. Yang ketiga, pasal 27 ayat 3, yaitu kewajiban bela negara. Yang keempat, pasal 28A sampai 28J, hak asasi manusia. Yang kelima yaitu pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan. Yang kelima keenam, pasal 31, hak dan kewajiban dalam berpendidikan. Lalu sini ada jenis-jenis hak warga negara. Yang pertama, hak konstitusional, hak yang dijamin oleh konstitusional. Yang pertama, hak hidup. Yang kedua, hak beragama. Yang ketiga, hak berserikat. Yang keempat, hak memperoleh pendidikan. Dan yang kelima, hak atas perlindungan hukum. Terus juga ada hak asasi manusia atau HAM. Yaitu hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Yang keempat, ada jenis-jenis kewajiban warga negara. Yang pertama, kewajiban untuk taat hukum, yaitu menjunjung tinggi hukum dan memerintahkan tanpa kecuali. Yang kedua, kewajiban membayar pajak, yaitu pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk pembangunan. Yang ketiga, kewajiban membela negara, yaitu ikut serta dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara. Dan yang keempat, kewajiban menghormati hak orang lain, yaitu juga tidak mengganggu kebebasan atau hak warga negara lain. Yang kelima, kewajiban menjaga lingkungan, yaitu melestarikan alam dengan kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan mendatang. Dan yang kelima, ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Prinsip timbal baliknya, hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang. Jadi tidak boleh menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Contohnya, seperti jika hak dilanggar sama dengan munculnya ketidakadilan. Terus yang kedua, jika kewajiban diabaikan sama dengan munculnya kekacauan. Dan juga di sini ada contoh sikap warga negara yang baik, yaitu seperti misalkan kita situasi di sekolah, haknya itu menerima pendidikan dan kewajibannya itu belajar dengan tekun. Yang kedua itu ada masyarakat yang haknya itu mengemukakan pendapat, kewajibannya itu menjaga ketertiban. Yang ketiga, lingkungan, haknya itu hidup di lingkungan bersih dan kewajibannya itu tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang keempat yaitu negara itu haknya bisa mendapatkan perlindungan hukum dan kewajibannya itu taat pada hukum yang berlaku, seperti itu. Dan juga contoh hak warga negara juga hak untuk hidup dan terasa aman, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk menyampaikan pendapat, hak memilih dalam pemilu, hak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Dan intinya itu hak adalah sesuatu yang dapat kita tuntut dari negara atau pemerintah. Terus yang kedua adalah kewajiban sebagai warga negara. Jadi contoh kewajiban itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap negara dan sesama warga negara. Contohnya yaitu taat kepada hukum dan peraturan, membayar pajak, dan membela negara jika diperlakukan, dan menjaga ketertiban dan keamanan, menghormati hak orang lain. Jadi inti dari kewajiban itu, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab tanpa menunggu atau diminta.
Nah, hubungan hak dan kewajiban itu, hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang. Jika kita ingin hak kita dihormati, maka kita juga harus menunaikan kewajiban dengan baik. Lalu, tidak adil jika seseorang hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajibannya. Contoh nyatanya ada dua. Semisal kita berhak mendapatkan pendidikan, tapi kita juga berkewajiban belajar dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, kita berhak hidup di lingkungan bersih, tapi kita juga berkewajiban menjaga kebersihan. Seperti itu. Mungkin materi hak dan kewajiban dari saya hanya itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.